yang disebut jihad tidak selalu mengangkat senjata. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa silaturahim. Harus menyambung silaturahmi itu. Jangan lihat itu pakaiannya orang, jangan lihat itu pangkatnya orang, tapi lihat orang itu apa yang dibicarakan. Tuh hebat tuh Pak. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di atas itu akan menyayangi kamu. Hati-hati dengan orang yang dekat kepada Allah. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di program Hujjah Wajah, program yang kita tunggu bersama. Dan program Hujjah Wajah ini terselenggara bekerjasama antara Aswaja Center NU Jawa Timur dan TV 9 Center Menyejukkan, dan tentunya didukung oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur atau Bas Jatim. Pemirsa, seperti biasanya di Hujjah Wajah kita akan bahas tentang suatu tema yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya dalam pandangan keislaman kita dan juga amaliyah dan ubudiyah kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema sikap moderat dalam polemik sektarian, dan telah hadir di malam hari ini beliau adalah Ustadz Faris Khairul Anam LCMI, tim tutor Aswaja NU Center Jawa Timur dan dosen Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Ya, sekarang kesibukannya lebih banyak di mana? Lebih banyak di Malang untuk ngajarnya. Oh, subhanallah. Ya. Berarti tadi ini dari Malang Ustaz ya? Dari Malang. Alhamdulillah, untuk menemani pemirsa semuanya di Hujjah Wajah ini Ustaz ya. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, kita akan bahas tentang sikap moderat. Artinya mungkin ini merupakan sikap kita ya, terhadap berbagai polemik sektarian yang mungkin juga kita khususkan di Timur Tengah yang ada saat sekarang ini, yaitu tentang ISIS gitu. Kemudian Ustaz, apa untungnya kita itu menyikapi secara moderat terhadap polemik ini Ustaz gitu? Iya. Terima kasih Ustaz Munir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sikap moderat itu maksudnya adalah tidak ekstrim kanan, tapi juga tidak ekstrim kiri. Bagaimanapun posisi tengah ini adalah karakter yang senantiasa mengawal Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai kemudian di akhir zaman nanti. Begitu. Sedangkan polemik sektarian ini merupakan suatu fakta sejarah sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada polemik, sebelum saya membahasakan dengan konflik ya. Polemik itu lebih terindikasikan sebagai suatu perbedaan yang kadang mengerucut pada konflik berbasis sektarian. Sektarian maksudnya adalah sekte, kelompok-kelompok yang itu dalam sejarah umat Islam sampai sekarang, sampai kemudian ila masya Allah, sampai yang dikehendaki oleh Allah sampai kapan itu ternyata berbasis bahwa setiap kelompok meyakini suatu kebenaran menurut klaim dia dan merasa kecapnya paling nomor satu. Itu yang kemudian perlu disikapi secara moderat. Bagaimanapun ifrat dan tafrid terlalu berlebih-lebihan, termasuk juga sebaliknya terlalu
permisif, terlalu membiarkan atau tindakan pembiaran atau ibahiyat, itu juga sesuatu yang bermasalah. Ya, berarti sikap modern ini adalah merupakan sikap yang justru mengawal Islam, ya. Islam agar tidak tercerai-berai dengan adanya berbagai sikap yang ekstremisme itu sampai sekarang. Apakah juga dari Rasulullah sampai sekarang, Ustaz ya? Iya, keunikan moderat atau wasati itu memang yang tadi kita sampaikan yang senantiasa mengawal eksistensi agama Islam. Al-Quran sudah menegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil, umat yang wasat. Secara bahasa wasat itu ada di tengah. Ternyata semua apa yang kita sematkan kepada Islam itu senantiasa berada di tengah. Secara geografis ketika itu diturunkan di Makkah, yang itu di tengah bumi. Kemudian secara kultur antara barat yang materialis dengan timur yang mistis. Ternyata kemudian kalau disinggung juga dengan keyakinan-keyakinan yang ada ketika itu, umat Islam juga berada di tengah. Dan kalau kita melihat sekte-sekte atau kelompok firqah dalam Islam, itu senantiasa eksis, baik dari Syiah, Khawarij maupun yang lain. Mereka itu akan tetap eksis, tidak punah maksud saya, itu karena dua faktor. Yang pertama karena moderatnya. Jadi Syiah misalkan yang ada sampai sekarang, misalkan Syiah Zaidiyah, itu kan moderat di antara kelompok Syiah yang lain. Kemudian kelompok Khawarij itu yang bertahan sampai sekarang kan hanya satu sekte Ibadiyah yang ada di Oman. Itu karena moderatnya, tidak mudah mengkafirkan kelompok berbeda. Kemudian faktor yang kedua yang akan mengawal eksistensi keberadaan umat Islam itu adalah karena dukungan kekuatan. Dia bisa saja suatu kelompok yang tidak moderat, tapi karena didukung oleh suatu kekuatan, penguasa, kekuasaan, bisa penguasa, bisa pemerintah, bisa propaganda. Kita lihat Taliban dulu eksis, gitu ya. Tapi setelah peristiwa World Trade Center 11 September 2001, ketika Pakistan mencabut dukungannya terhadap Taliban, ya sekarang Taliban ancur pesona telur. Kita tidak tahu ISIS tidak moderat. Faktor pertama dia tidak terpenuhi, moderat tadi itu. Tapi kemudian faktor yang kedua, menurut analisa kita pasti di belakang ada kekuatan yang mendukung ISIS itu. Kalau kita lihat, Ustaz, sebelum kita ke materi, Ustaz ya, mungkin ini untuk menggiring masyarakat. Artinya dari Wali Songo, kemudian dari ormas-ormas yang besar seperti Muhammadiyah NU sampai sekarang itu mengawal Islam itu juga dengan moderat dengan moderasi dan moderatismenya. Subhanallah, gitu Ustaz. Dan itu yang akan insya Allah menjaga eksistensi Islam sepanjang zaman. Oh, begitu saja. Ya, Ustaz, dalam suatu perbedaan pendapat itu ada suatu kesalahan, Ustaz ya. Ya pasti kan ada suatu pendapat pasti ada salah dan benar. Kemudian kalau kita menyikapi secara hukum tentang suatu kesalahan atau mukhalafah itu bagaimana? Jangan dijawab dulu, Ustaz. Kita kelas sebentar, setelah itu kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, selain satu ini kita akan kembali lagi. Bersama Akupresur Nanjing, hanya dengan biaya Rp70.000, penyakit berat maupun ringan sembuh tanpa minum obat atau jamu. Dengan mengaktifkan dan menekan siflus saraf di tangan dan telapak kaki, maka akan memperbaiki organ tubuh yang terserang penyakit. Mengaktifkan syaraf yang lemah, melancarkan peredaran darah, serta membuang toksin-toksin dari dalam tubuh. Sehingga Anda tidak perlu khawatir efek samping dari obat atau jamu. Untuk mengatasi keluhan Anda, segera hubungi klinik kami yang tersebar di Jawa Timur. Adapun jenis penyakit yang dapat diobati dengan metode akupresur ini, antara lain vertigo, migrain, kanker, tumor, stroke, kolesterol, liver, lambung, ginjal, jantung, diabetes, asma, dan jenis penyakit berat maupun ringan lainnya tanpa menggunakan obat atau jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Halim mengucapkan selamat hari ulang tahun TV9 yang ke-6. Mudah-mudahan pada usia yang ke-6 ini TV9 semakin dicintai oleh warga masyarakat dan senantiasa
menjadi harapan dalam meningkatkan kualitas warga masyarakat, utamanya melalui acara-acara yang sangat berbobot, dan mudah-mudahan TV 9 tetap santun dalam penyajian. Wallahul muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulupis kuntul baris. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Wajah dalam tema sikap moderat dalam polemik sektarian bersama Al-Ustadz Faridul Anam LSMAI. Beliau adalah tim tutor Aswaja NU Sentra Jawa Timur dan dosen Universitas Negeri Malang. Ya, Ustadz, apa yang kami tanyakan, setiap pendapat itu pendapat seseorang itu pasti ada kesalahan. Pasti ada salah. Karena apa? Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu mana yang salah dan benar. Tapi kalau ada satu kesalahan, bagaimana sikap kita, Ustadz? Iya. Kita tetap harus meyakini apa yang kita pegang, prinsip yang kita yakini adalah benar. Iya. Cuma betul yang panjenengan sampaikan dalam beberapa ranah, kebenaran mutlak itu milik Allah. Makanya dibahasakan dengan al-haq gitu. Tapi kemudian ada diksi lain untuk membahasakan kebenaran dengan shawab. Nah, shawab itu masih relatif. Saya meyakini saya shawab, tapi ada potensi di luar saya benar. Ini di luar unsur akidah yang prinsip dalam ranah furu'iyah misalnya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya itu benar tapi mengandung juga kesalahan. Beliau memakai kata diksi shawab. Kemudian bagi siapapun yang meyakini apa yang dia pegang itu adalah sesuatu yang benar, kemudian menyikapi kelompok lain yang dia anggap melakukan mukhalafah atau kesalahan, itu ada 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan yang kita simpulkan dari penjelasan para ulama. Yang pertama, dan ini yang paling mudah, adalah takhti'ah, menghukumi salah. Menghukumi salah. Kemudian yang kedua adalah tadlil, itu lebih berat daripada yang pertama. Tadlil ini menghukumi sesat. Menghukumi sesat. Yang ketiga adalah, ini yang paling berat juga, yang paling berat lagi adalah takfir, menghukumi takfir. Jadi kesimpulan kita, menghukumi salah, yang kedua menghukumi sesat, yang ketiga adalah menghukumi kafir. Menghukumi kafir. Nah, nanti masih dipilah lagi itu. Tiap item itu ada misalkan takfir itu ada takfir dzat, ada takfir sifat. Yang diistilahkan juga oleh sebagian ulama dengan takfir muayyan dan takfir mutlak. Maksudnya apa? Takfir sifat itu menghukumi kafir suatu perilaku. Jadi objek yang mau dikafirkan itu perilaku. Yang kedua, takfir dzat, mengkafirkan orang. Kalau yang pertama tadi kan mengkafirkan perilaku Yang kedua ini mengkafirkan orang yang melakukan suatu perilaku. Ini kan lebih sulit, lebih sulit daripada yang pertama. Yang pertama itu takfir mutlak, orang melakukan ini, mengingkari sesuatu yang sudah pasti dalam agama atau maklumun minad-din bid-darurah, itu adalah kafir. Kita mudah mengkafirkan perilaku pengingkaran terhadap sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui secara pasti dalam agama kita. Tapi kalau sudah ada orang yang melakukan pengingkaran itu, kita mau menghukumi kafir, itu kan sesuatu yang sulit. Karena barangkali dia, cari wong Malang kadet itreng gitu, masih belum tahu. Dia masih jahil dalam bahasa agama kita, atau mungkin dia bertakwil. Ini kan perlu penelitian, perlu investigasi. Dia punya dasar-dasarnya gitu. Punya dasarnya apa tidak, memiliki penjelasan apa tidak, atau barangkali dia mukroh. Dia dipaksa. Seperti dulu kita dikasih cerita oleh kakek nenek kita, mereka kalau mau sekolah di zaman Jepang harus menghadap ke timur untuk yang itu menyembah matahari. Orang yang melakukan perilaku menyembah matahari itu kan sudah musyrik kan, sudah dia menyembah selain Allah. Tapi ketika dalam kondisi penjajahan Jepang, orang kemudian menyembah matahari karena dipaksa oleh Jepang di bawah ancaman senjata, itu kan
apakah kemudian kita langsung memvonis dia sebagai orang yang kafir? Begitu. Itu yang pertama. Kita harus secara bijak Ya. membedakan antara takfir dzat dengan takfir sifat itu. Ya, kemudian sikap kita yang sikap moderat kita, kalau dari 3 sikap ini tahti'ah, tadlil, takfir itu di mana Ustaz? Apakah tiga-tiganya itu tidak relevan kita gunakan? Apakah yang satu tahti'ah aja itu? Tiga-tiganya tentu relevan untuk dilakukan, tergantung objeknya gitu. dan tergantung subjek siapa yang bisa melakukan. Tentu ini adalah pekerjaan para ulama dengan kriteria tertentu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, itu dalam fatwanya itu kan kebanyakan cuma yang kedua, yang pertama atau yang kedua, takti atau yang tatlil. Jarang sekali ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menghukumi kafir gitu, karena itu ulama lah itu, dan kumpulan para ulama. Makanya kemarin sekitar 1 pekan yang lalu di hari Jumat, 10 hari yang lalu, ada konferensi ulama Thariqah yang ada di Pekalongan yang dilaksanakan oleh Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga Majelis Kanzus Salawat yang dipimpin oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya. Ada seorang ulama dari Suriah yang bernama Syekh Adnan Al-Afyuni. Beliau adalah seorang mufti madhab Syafi'i di Suriah. Dalam sesi tanya jawab, saya bertanya kepada beliau, "Madza yata'allam, kaifa yata'allam asy-sya'bul Indonesia ala ma jara fi Suriah al-maimun minal fawdha wal ittirabat wal hurub." Kita itu melihat konflik sektarian yang ada di Suriah. Umat Islam di Indonesia bagaimana bisa belajar dari situ? Bagaimana kita bisa belajar? Beliau mengatakan apa yang terjadi di Suriah itu dirancang secara sistematis sedemikian rupa dan secara masif. Yang paling pokok adalah hadmul marja'iyat, kata beliau. Penghancuran eksistensi ulama sebagai rujukan umat Islam. Jadi kepercayaan terhadap ulama itu sudah sedemikian dihancurkan, sehingga kemudian umat Islam di Suriah tidak bisa mau tanya kepada siapa lagi. Dia akan mendengarkan pendapat siapa, sehingga kemudian terpola secara umum ada 2 gini. Ada ulama yang dinilai sebagai pro pemerintah dan itu dianggap bermasalah. Yang kedua adalah ulama yang dikatakan pro pemberontak dan itu tidak bermasalah bagi kalangan pemberontak. Nah, sayangnya ulama yang dinilai sebagai pro pemerintah itu kebanyakan adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan kemudian yang jadi korban sekian tahun yang lalu ada Syekh Said Ramadan Al-Buti sampai meninggal dunia. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjaga, mengawal moderasi tadi itu. Bukan berarti kita itu kan sudah pernah membahas hubungan antara pemerintah dengan ulama itu kan loyal opposition ya. Pemerintah, ulama harus loyal dalam arti tidak seperti Khawarij, membangkang dari kepemimpinan yang sah. Tapi selain loyal, tidak loyal mutlak 100%, harus ada sikap opposition. Bagaimana tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan oposan dalam makna pengertian politik praktis. Begitu saja. Ustaz, tentang tadi tahti'ah atau takfir. Ini penekanan itu takfir Ustaz kayaknya Ustaz. Karena apa? Ini sangat begitu sesat ya, artinya begitu rancu ketika seseorang itu mengatakan kamu kafir gitu. Dengan adanya suatu pekerjaan yang dilakukan, padahal itu belum tentu dia itu kafir. Sebenarnya hukum tentang takfir atau mengkafirkan seorang itu dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Iya, itu diistilahkan misalnya dengan judul-judul kajian tentang takfirul muslim. Bagaimana mengkafirkan seorang muslim. Disampaikan dalam satu kaidah, al-aslu baqa'ul muslim ala islami hatta yaqumad dalil ala khilafi dzalik. Pada dasarnya seorang muslim itu tetap dihukumi dengan keislamannya, dihukumi atas keislamannya sampai ada dalil yang kuat, sampai ada hujjah yang sangat kuat bahwa tidak seperti itu lagi kondisinya. Ini berdasarkan sekian dalil, diantaranya yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadis Sahih Muslim sangat jelas itu. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Siapa orang yang sholat seperti kita. Seperti prinsipnya 5 kewajiban itu dalam sehari. Kemudian wastaqbala qiblatana, juga sholatnya itu menghadap ke kiblat kita. Ka'bahnya satu, kiblatnya satu. Wa akala dhabihatana,
mau makan sembelihan kita, tidak sampai menganggap ini sembelihan orang musyrik, tetap menganggap wa akala dzabihatana, mau makan hewan daging dari hewan yang kita sembelih, fahuwal muslim, maka dia adalah seorang muslim, bukan seorang yang kafir. Lahu malana, dia memiliki hak seperti hak kita. Walana wa alaihi ma alaina, dan dia juga memiliki kewajiban yang sama seperti kewajiban kita. Ini Ustadz Munir salah satu dalil saja bahwa jelas sekali dalam agama kita siapa muslim, siapa yang sudah bisa dihukumi non muslim, sangat jelas sekali. Ya. Kami teringat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang sekitar 1,5 bulan yang lalu berkenan untuk berkunjung ke TV 9, ke TV kita ini. Beliau mengatakan sebenarnya untuk menyelesaikan polemik sektarian antar sekte, antar kelompok yang sekarang ini banyak terjadi di negeri Arab, itu sangat mudah bila domainnya adalah domain ilmiah. Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Tapi yang mempersulit untuk mempersatukan antar kelompok itu karena sudah rancu dengan domain politik. Jadi sudah campur antara domain ilmiah dengan domain politik. Makanya tadi siang juga ada seminar internasional di Universitas Brawijaya yang disampaikan, salah satu pematerinya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni yang kemarin di Sidogiri juga beliau menyampaikan. Ketika ada penanya yang mengajukan pertanyaan, bagaimana menyelesaikan konflik sektarian yang ada di timur sekarang. Beliau mengatakan ada 3 tahap dan tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiganya harus ada. Yang pertama adalah tashkhis, yang kedua adalah mu'alajah, yang ketiga adalah al-hal, mapping, memetakan siapa yang bisa dipercaya. Wah, ini sangat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Adnan Al-Afyuni itu. Ini sulit mencari orang yang bisa dipercaya, tentu tidak satu orang ya. Sekian orang sekarang ini yang bisa mewakili dan dihormati oleh sekian kelompok yang sedang berkonflik. Tashkhis. Kemudian yang kedua adalah al-mu'alajah, penawaran ikhtiar solusi. Jadi pembicaraan bersama, mu'alajah yaqtadil mufa'alah, itu harus dari 2 pihak lebih. 1 pihak lebih, 2 atau lebih. Jadi ada solusi penawaran, yang ketiga adalah al-hal, menjalankan solusi atau rencana yang sudah di mapping tadi itu. Jadi 3 ini semua harus ada, salah satunya tidak ada, tidak akan selesai konflik itu. Kemudian apakah ada hukum yang jelas dalam Islam ketika ada orang mengatakan kafir atau mentakfirkan seseorang, itu apakah diperbolehkan? Jangan jawab dulu Ustaz ya. Kita klasi dulu Ustaz ya. Pemirsa, tampaknya ini merupakan sebuah kajian yang sangat mendalam dan juga perlu kita ikuti sampai tuntas nanti sehingga tahu apakah kita ini sudah moderat atau bukan, dan kita mengetahui siapa yang sering mentakfirkan, siapa yang sering mentadlilkan atau mesesatkan, kita akan mengetahui. Pemirsa, jangan kemana, setelah satu ini kita akan kembali lagi. Bersama Akupresur Nanjing, hanya dengan biaya Rp70.000, penyakit berat maupun ringan sembuh tanpa minum obat atau jamu. Dengan mengaktifkan dan menekan siflus saraf di tangan dan telapak kaki, maka akan memperbaiki organ tubuh yang terserang penyakit. Mengaktifkan syaraf yang lemah, melancarkan peredaran darah, serta membuang toksin-toksin dari dalam tubuh. Sehingga Anda tidak perlu khawatir efek samping dari obat atau jamu. Untuk mengatasi keluhan Anda, segera hubungi klinik kami yang tersebar di Jawa Timur. Adapun jenis penyakit yang dapat diobati dengan metode akupresur ini, antara lain vertigo, migrain, kanker, tumor, stroke, kolesterol, liver, lambung, ginjal, jantung, diabetes, asma, dan jenis penyakit berat maupun ringan lainnya tanpa menggunakan obat atau jamu. Baru dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, oh tata. Berdua, Niki. Rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco, semua
Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Hadir kembali Traditional Wedding, pameran perlengkapan pernikahan tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2016. Dan bersama Nobel Entertainment mengajak masyarakat Jatim untuk ikutan lomba yang keren dan memberikan kesempatan sebagai wadah untuk belajar lebih berani tampil di ribuan penonton. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di program Khojas Wajah dalam tema sikap moderat terhadap atau dalam polemik sektarian. Dan pada segmen ini saya membuka pertanyaan dari pemirsa di line telepon 03156600109. Silakan mempertanyakan tentang apa yang kita ulas dari awal sampai sekarang ini tentang sikap moderat kita terhadap polemik sektarian dan juga mungkin tentang takfir atau menuduh kafir terhadap sesama Islam. Ya, Ustaz, kalau tentang takfir ya, yang jelas saja Ustaz ya, artinya hukum jelas dalam Islam, kita mengkafirkan seseorang yang notabene bukan orang kafir ya, artinya dia masih beragama Islam, mengaku Islam, kemudian kita itu menuduh dia kafir, bagaimana hukumnya Ustaz? Dia masih belum jelas kekafirannya gitu ya, tapi kemudian ada yang menghukumi kafir. Ya, itu sudah jelas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang maknanya bahwa siapa orang yang mengatakan kepada orang lain ya kafir, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ada orang mengatakan kepada yang lain wahai kafir, kamu kafir. Maka kekufuran itu tersematkan kepada salah satu dari keduanya. Ya. Kalau kemudian kalau memang yang dituduh kafir itu memang kafir, maka dia kafir. Tapi kalau ternyata dia tidak kafir, maka kekafiran itu, takfir itu kembali kepada dia. Oh gitu ya. Ya, jadi yang kembali itu bukan kekafirannya tapi takfirnya. Jadi pentakfiran itu kembali kepada dia sendiri. Pentakfiran itu kembali kepada dia sendiri. Apa dosa tentang takfirnya? Apa memang hukum pentakfirannya? Dia yang dihukumi takfir. Oh gitu. Pentakfirannya bukan kafirnya ya. Karena kalau kafirnya kembali, tapi kita tidak boleh kemudian walas-walasan. Kamu kafir, kamu sendiri yang kafir. Tidak, karena gini, karena takfir itu adalah menghukumi. Takfir itu adalah hukum. Sama seperti gini, kalau man kadzdzaba 'alaika au zana bi ahlika, ada orang yang berbohong kepada kita, apakah kemudian kita harus balas berbohong kepada dia? Atau na'udzubillah ada orang berzina dengan seorang perempuan, apakah kemudian bisa dibalas kemudian berzina dengan keluarganya? Tidak, karena takfir itu adalah menghukumi sesuatu. Ini dalil semacam ini bisa kita artikan bagaimana kita harus berhati-hati untuk memvonis seseorang sebagai orang yang kafir. Iya, Ustaz, berarti sangat berat sekali ya konsekuensinya kalau kita itu mentakfirkan seseorang, Ustaz ya. Iya. Kalau kita lihat, Ustaz, sering sekali ya kalau kita lihat di Suriah dan di Irak ya, kelompok ISIS mengatakan mentakfirkan saudaranya sendiri kemudian membunuh karena halal darahnya itu. Bagaimana Ustaz gitu? Iya, kita yakin ISIS itu adalah suatu konspirasi, dia tidak moderat, tapi mengapa dia bertahan bahkan kecenderungannya makin menguat, itu pasti ada kekuatan di belakangnya. Tapi kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, halakal mutanatti'un, kaum ekstremis itu pasti akan punah, pasti akan hancur. Kembali kepada paragraf pertama yang tadi kita sampaikan, bahwa yang mengawal keislaman, eksistensi keislaman sampai akhir zaman itu adalah moderatisme itu memang. Begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, kalau dalam takfir ini orang mentakfirkan seseorang yang tidak jelas kafir, seperti gini Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya kalau umpamanya orang yang ubadul kubur ya, ubadul kubur berarti kan syirik itu.
Atau yang syirik kemudian ditarik garis ada kekafiran di situ. Dia ditakfirkan seperti ada orang yang sering berziarah ke kubur atau wali atau orang-orang yang dimuliakan gitu. Kemudian ada justifikasi syirik di dalamnya. Itu apakah boleh Ustaz gitu? Iya, ubadul kubur itu sudah penyematan hukum ya. Iya itu. Bahwa dia sudah dihukumi sebagai orang yang menyembah kuburan. Iya. Kalau memang terbukti menyembah kuburan, itu memang sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa dianggap penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kata penyembah kuburan disematkan kepada orang yang berziarah kubur, pertanyaannya apakah mereka sudah melakukan penelitian? Sudah tanya satu-satu yang masuk gerbang makamnya Sunan Ampel, kamu nyembah Mbah Ampel apa tidak? Gitu. Apakah sudah melakukan penelitian itu? Tidak bisa kemudian dilihat dari luar, apalagi kemudian hanya dari foto dan seterusnya. Karena atau satu kesalahan orang digeneralkan, Ustaz. Betul, karena dia akan menyematkan suatu hukum kepada orang lain, saya ingat di Hadramut itu ada pemakaman Zambal. Kita Jumat pagi ziarah, kita mulai dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kemudian Ammul Faqih, nenek moyangnya Wali Songo yang ada di Indonesia. Dan juga banyak ziarah-ziarah. Iya, ziarah. Kemudian keliling ya, karena makamnya banyak, ke Al-Idrus Al-Akbar, kemudian sampai ke Imam Haddad, yang penyusun Rotibul Haddad yang juga dibahas. Itu kan muter, karena makamnya kan banyak, terus di satu pemakaman terus muter gitu. Itu rupanya ada yang lihat dari luar, ada yang dari luar, kok para zairin, para penziarah kubur itu kok muter. Akhirnya keluar suatu artikel, suatu tulisan bahwa umat Islam di Hadramut tawaf di kuburan. Padahal kita sedang muter untuk ziarah ke satu nisan ke nisan yang lain untuk tawasul. Nah, masalah tawasul ini kan khilaf di antara para ulama. 4 madhab sudah menyatakan ini khilaf, kebanyakan mengatakan boleh dengan syarat tertentu, tawasul dengan amal soleh, kemudian ada hukum makro, ada hukum ini, nggak ada yang kemudian hukum memusyrikan, itu nggak ada. Gitu ya. Makanya mengkafirkan orang yang tawasul di kuburan itu sangat tidak memahami perbedaan pendapat yang ada tentang hukum tawasul. Begitu. Ya pemirsa, kami tegaskan kembali, pemirsa bisa memberikan pertanyaan kepada kami di 0156600109. Sekali lagi 0156600109 untuk mempertanyakan berbagai pertanyaan tentang sikap moral kita terhadap polemik sektarian atau mungkin tentang pendapat yang ekstremisme yang justifikasi kafir atau mungkin bid'ah dalalah. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Hadir kembali Traditional Wedding, pameran perlengkapan pernikahan tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2016. Dan bersama Nobel Entertainment mengajak masyarakat Jatim untuk ikutan lomba yang keren dan memberikan kesempatan sebagai wadah untuk belajar lebih berani tampil di ribuan penonton. Dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, Tata. Berdua, Miki. Rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Grand Kalimas Syariah, hotel pertama berkonsep syariah yang terletak di kawasan wisata religi Islam Sunan Ampel dengan akses yang mudah dijangkau. Terdapat 57 kamar dengan 4 tipe pilihan. Dapatkan menu-menu khas Arab dengan rasa yang nikmat dan harga terjangkau di Jalalabi Restaurant. Berbagai menu khas Arab disajikan untuk Anda seperti nasi mandi, kabsah, dan mandi dujat. Grand Kalimas Hotel juga menyediakan ballroom untuk memenuhi kebutuhan meeting,
catering, dan kegiatan sosial Anda. Segera hubungi tim sales dan marketing Grand Kalimah Syariah 031 354 1616. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Halim mengucapkan selamat hari ulang tahun TV 9 yang ke-6. Mudah-mudahan pada usia yang ke-6 ini TV 9 semakin dicintai oleh warga masyarakat dan senantiasa menjadi harapan dalam meningkatkan kualitas warga masyarakat, utamanya melalui acara-acara yang sangat berbobot, dan mudah-mudahan TV 9 tetap santun dalam penyajian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulupis kuntul baris. Baru dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, Otata. Berdua, Niki. Rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Saya terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja, dan masih saya beri kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya di 01560109 tentang sikap moderat dalam polemik sektarian, atau mungkin tentang kasuistik pentakfiran yang sering mengkafirkan, atau mungkin tentang sering membid'ah-dhalalahkan. Ya, Ustadz, berarti kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita tentang orang yang mengkafirkan atau ya takfir, hukum takfir itu, berarti beda antara mengkafirkan perilaku dengan mengkafirkan orang secara khusus, berarti? Iya, mengkafirkan perilaku lebih mudah, tapi mengkafirkan orang itu sulit. Tapi ketika ada orang yang memang secara dalil dan hujjah dia melakukan kekafiran, itu bisa kemudian dan harus dihukumi kafir supaya dan harus ada tahapan-tahapan, dia diminta taubat dan seterusnya. Kalau tidak, maka dalam ranah tertentu dengan syarat tertentu pengadilan bisa menghukumi dia sebagai orang yang murtad, keluar dari agama Islam, dan itu sekian kali terjadi di beberapa negara Arab. Artinya itu orang Islam memang yang bertindak sesuatu yang memang itu sudah kafir dalam hukum itu ya. Iya, yang sudah jelas, misalkan kufrun bawah itu tentu melalui penelitian gitu. Tidak kemudian serampangan, tidak mudah serampangan kemudian menghukumi orang sebagai orang yang kafir. Ada dua poin di sini, bahwa ada beberapa keterangan nas atau dalil yang menunjukkan bahwa takfir muayyan, mengkafirkan orang, apalagi memvonis kamu tempatnya di neraka, itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Misalnya yang dijelaskan oleh Abul Aiz Al-Hanafi, beliau mengutip satu riwayat yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Ada secara singkat, intinya ada dua orang. Yang satu ini ala dzambin, secara lahiriah banyak melakukan kesalahan. Orang yang kedua mujtahid fil ibadah, secara lahiriah dia itu sangat ijtihad untuk melakukan ibadah, sangat istiqomah melakukan ibadah. Tapi orang yang kedua ini senantiasa mengawasi yang pertama itu. Jadi golek-golek kesalahan nih, sampai suatu saat dia melakukan kesalahan, aksir itu, hentikan kamu dari kesalahannya. Akhirnya kemudian dia tidak tahu di belakang itu apa yang dia lakukan oleh orang yang secara lahiriah dia melakukan dosa. Ada telepon dulu, Ustaz. Ya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mujib, Pak, di Gresik, Pak. Pak Mujib di mana? Di Gresik, Pak. Gresik, ya. Silakan Pak Mujib. Yang pertama mau tanya, itu dalil yang menyatakan tentang diperbolehkannya ziarah kubur itu, Pak. Oh, gitu ya. Yang nomor dua, di luar konteks bisa nggak, Pak? Ya, apa?
Ya, yang kedua apa? Itu, Pak, di luar temanya itu. Di luar tema, gimana Ustaz ya? Monggo secara singkat barangkali. Selama ini kan kami melihat apa itu trading itu yang ditayangkan di TV 9 itu. Apa, Ustaz? Itu apakah sudah sesuai syariah apa tidak gitu. Apa yang ditanyakan? Apa? Ya, yang ditanyakan mengikuti gitu. Ikut atau trading itu diperbolehkan apa? Oh, kurang jelas. Maaf, kurang yang jelas. Pertama Pak. dulu ya, yang Ya. pertama dulu. Ya, maaf kurang jelas yang kedua tadi itu ya. Yang pertama Ustaz ya, dalil tentang ziarah kubur apakah ada? Ada bingit itu. Ada bingit. Bingit itu banget sekali itu ya. Dalilnya adalah kuntun haitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku, kata Nabi Muhammad SAW, melarang orang untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah. Berziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan adanya kematian. Kita masuk ke kuburan itu, kita pasti akan nyusul mereka. Wa inna bikum lahikun, bahwa kita dengan kalian yang ada di ahli kubur itu pasti akan nyusul itu. Akan nyusul. Itu salah satu hikmah kita ziarah kubur. Adapun kita melakukan tawassul, itu sudah sering disampaikan barangkali. Tawassul itu ada 3. Yang pertama tawassul dengan amal soleh. Kita melakukan tawassul berdoa, kemudian menjadikan wasilah amal soleh kita. Itu sepakat ulama memperbolehkan. Adapun yang kedua tawassul dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dan dia ada di depan kita. Minta doa, saya minta doa kepada Ustaz Munir. Itu juga sepakat para ulama boleh. Meskipun sebagian pihak mengatakan masih oleh ojo akeh-akeh gitu. Lek ndonga-ndonga dhewe. Yang ketiga, ini yang menjadi polemik dan barangkali juga menjadi pertanyaan Pak Mujib yang ada di Gresik tadi itu, kita ziarah misalnya tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu menurut mayoritas ulama diperbolehkan, yang pada intinya tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja kita. Ya, tentang Ustaz tadi tentang kalau kita itu mengkafirkan seseorang ya, yang muayyan gitu ya, yang muayyan itu apakah kita diperbolehkan dan apakah kita itu dalam mengkafirkan seseorang yang jelas-jelas dia itu memang kafir, orang kafir atau non muslim, apakah boleh kita mengatakan kafir dan kamu itu juga halal darahnya gitu? Bagaimana kita itu? mengkafirkan, pertanyaan adalah siapa kita? Siapa kita? Adapun ulama pun juga memiliki kriteria tertentu yang bisa menghukumi itu karena dia harus melakukan penelitian. Kembali kepada cerita tadi itu bahwa ada satu orang yang melakukan sangat istiqomah melakukan ibadah yang senantiasa mengawasi itu. Akhirnya ditanya oleh orang yang secara lahiriah banyak melakukan dosa itu, aba'athta alayya raqiban, apakah kemudian kamu mengutus mata-mata kepada saya, kamu ngirim spion kepada saya? Khallini wa rabbi, biarkan saya dengan Tuhanku, biarkan saya dengan Tuhanku. Singkat cerita dalam hadis itu kemudian diceritakan dua-duanya meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia. Allah mengatakan kepada orang yang di dunia lahiriahnya dia beristihad, sangat istiqomah melakukan ibadah. Allah mengatakan kepada dia, akunta bihi aliman, akunta bi aliman, apakah engkau lebih tahu daripada saya? Akunta fima aidina qadiran, apakah engkau menguasai apa yang sudah menjadi kehendak kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ternyata apa yang terjadi, yang secara lahiriah di dunia dia banyak ibadah, itu diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang secara lahiriah dia itu banyak melakukan dosa, udkhulil jannata birahmati, masuklah kamu ke dalam surgaku berkat rahmatku. Ya barangkali dia di belakang memiliki keimanan yang kuat yang tidak diketahui oleh orang yang meskipun kriterianya alim, dia ahli ibadah. Ini penting supaya kita tidak memvonis seseorang itu kamu sesat, kamu kafir, kamu kekal di dalam neraka. Makanya kalau kita lihat dalam dalil-dalil itu, la'anallahu, misalkan akilar riba, Allah melaknat pemakan riba. La'anallahu syaribal khamri, Allah melaknat peminum minuman keras. Ini yang melaknat Allah. Adapun kita jangan sampai mengatakan kalau ada orang minuman keras, kamu dilaknat, kamu saya laknat, nggak bisa. Ada potensi dia melakukan taubat. Ya, artinya berarti apa yang Pak pesankan berarti kita sebagai manusia jangan sampai kita menjustifikasi seperti Allah. Kita hanya berijtihad, dakwah terus, amar ma'ruf nahi munkar terus, tapi kemudian
memvonis itu yang kadang memerlukan penelitian. Mengapa kita beri judul moderat? Karena membiarkan kesalahan pun juga tidak boleh. Gitu. Jangan kemudian ada pemirsa yang memaknai, oh berarti nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah kemudian mengamati apa yang dilakukan oleh masyarakat, tidak. Tapi untuk memvonis, menjustifikasi itu perlu kebijakan dan kecermatan. Ya. Pemirsa, menarik sekali apa yang kita bahas tadi dan juga yang ditanyakan oleh Pak Mujib tadi ya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Grand Kalimas Syariah, hotel pertama berkonsep syariah yang terletak di kawasan wisata religi Islam Sunan Ampel dengan akses yang mudah dijangkau. Terdapat 57 kamar dengan 4 tipe pilihan. Dapatkan menu-menu khas Arab dengan rasa yang nikmat dan harga terjangkau di Jalalabi Restoran. Berbagai menu khas Arab disajikan untuk Anda seperti nasi mandi, kabsa, dan mandi dujat. Grand Kalimas Hotel juga menyediakan ballroom untuk memenuhi kebutuhan meeting, catering, dan kegiatan sosial Anda. Segera hubungi tim sales dan marketing Grand Kalimas Syariah 031 354 1616. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa silaturahim. Harus menyambung silaturahmi itu. Jangan lihat itu pakaiannya orang, jangan lihat itu pangkatnya orang. Tapi lihat orang itu apa yang dibicarakan. Tuh hebat tuh Pak. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di atas itu akan menyayangi kamu. Hati-hati dengan orang yang dekat kepada Allah. Hati-hati. Grand Kalimas Syariah, hotel pertama berkonsep syariah yang terletak di kawasan wisata religi Islam Sunan Ampel dengan akses yang mudah dijangkau. Terdapat 57 kamar dengan 4 tipe pilihan. Dapatkan menu-menu khas Arab dengan rasa yang nikmat dan harga terjangkau di Jalalabi Restoran. Berbagai menu khas Arab disajikan untuk Anda seperti nasi mandi, kabsa, dan mandi dujat. Grand Kalimas Hotel juga menyediakan ballroom untuk memenuhi kebutuhan meeting, catering, dan kegiatan sosial Anda. Segera hubungi tim sales dan marketing Grand Kalimas Syariah 031 354 1616. Anda masih dalam program Hujah Aswaja dalam tema sikap moderat dalam polemik sektarian. Dan Ustadz Faris, tampaknya kita sudah di penghujung waktu di Hujah Aswaja ini. Dan memang tidak terasa 1 jam kita bicara tentang sikap moderat ini. Ustadz, silakan untuk ditutup apa yang kita bahas ini dengan kesimpulan kepada pemirsa, Ustadz. Iya. Sisi-sisi moderatisme dalam menghadapi sekte atau kelompok ini sangat diajarkan oleh para ulama, juga oleh para pimpinan umat Islam, diantaranya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kami mengajak para pemirsa dan kita pun semuanya belajar dari apa yang terjadi sekarang. Kita belajar dan mengamati apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ali menyikapi orang-orang Khawarij yang jelas-jelas sudah membangkang keluar dari kepemimpinan Al-Imam Ali. Di situ ada 5 tahap yang beliau lakukan. Yang pertama dan utama adalah al-muhawarah wal munaqasyah. Melakukan diskusi, melakukan dialog minhu wa min Ibni Abbas. Beliau sendiri yang berdialog, kadang juga adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Faraja'a minhumul aktsar.
Akhirnya hasilnya apa? Kebanyakan orang Khawarij kembali ke pangkuan Islam yang benar, yang kemudian pada tahap berikutnya mengkristal menjadi faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendapati sebagian orang Khawarij tidak mau kembali kepada pangkuan ajaran Islam yang benar, beliau tidak memerangi mereka. Tapi tahap yang ketiga, ketika orang Khawarij memerangi beliau sebagai pemimpin yang sah, baru kemudian beliau memerangi mereka sesuai perintah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat. Tahap berikutnya, ketika yang kita amati dalam peperangan beliau melawan kaum Khawarij itu, beliau memiliki kebijakan yang sangat luar biasa, tidak seperti aturan-aturan perang yang ada melawan orang-orang kafir, karena beliau memang tidak mengkafirkan mereka. Ada beberapa sahabat yang meminta Imam Ali bertanya tepatnya, akufarun hum, apakah orang Khawarij itu kafir? Al-Imam Ali mengatakan, minal kufri firru, dari kekufuran dan pengkafiran jauhkanlah diri kalian dari sikap seperti itu. Yang terakhir, sikap beliau ketika melakukan peperangan pun beliau tidak menyiapkan semacam ambulan bagi pasukan beliau yang terluka, dan juga tidak menyalahkan dan tidak mengejar orang yang kemudian kembali dari peperangan itu. Perang kemudian kok ternyata membalikkan badan atau mudabbir, beliau tidak ngejar dan tidak menghukum pasukan beliau. Ini menunjukkan Khawarij yang beliau perangi itu atas nama pemberontakan mereka, bukan atas nama kekafiran kaum Khawarij. Ini sangat bijak sekali, dan hal-hal semacam ini harus kita cermati, kita teliti untuk menyikapi konflik dan polemik sektarian yang sekarang ini berkembang. Jangan sampai kemudian melanda negara kita dan juga umat Islam secara umum. Ya, pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bahwasanya kita jangan sampai cepat menjustifikasi kafir atau justifikasi tentang tadlil atau sesat terhadap seseorang. Mudah-mudahan kita bisa bersikap moderat terhadap apa yang ada dalam perbedaan pendapat di antara saudara kita, dan mudah-mudahan Islam semakin berkembang dan semakin ada, dan juga mudah-mudahan Islam ini semakin jaya karena ada moderatisme dari Wali Songo sampai NU Muhammadiyah, dan juga mungkin mudah-mudahan dikawal terus dengan sikap moderat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih apa yang telah Anda ikuti di Hujah Aswaja ini dari awal sampai akhir, dan saya Badrul Munir bersama semua kru Kerabat Kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa silaturahim, harus menyambung silaturahmi itu. Jangan lihat itu pakaiannya orang, jangan lihat tuh pangkatnya orang, tapi lihat orang itu apa yang dibicarakan. Tuh hebat tuh Pak. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di atas itu akan menyayangi kamu. Hati-hati dengan orang yang dekat kepada Allah. Hati-hati. Tingkepan. Kalau bahasa Arabnya tidak ada. Tidak bisa itu kemudian dikatakan